Jangan kau tahu, jangan asal cerita. Bapak tuh kebiasaan mulutnya asal cerita, tapi gak tahu apa anaknya di sini gimana. Lagi cerita, lagi selesaiin, bapak malah makin tambah parah. Bukannya nih, sekarang bapak cerita ke Ustadz kayak gitu, ada gak untungnya? Enggak ada kan? Menceritakan bahwa Mondi mengeluarkan statement ini hanya karena uang semata-mata. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan dijauhkan dari fitnah duniawi guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, berbicara tentang fitnah ya. Sebab ini kita berada di zaman fitnah sekarang ini guys ya. Jadi banyak sekali fitnah bertebaran di mana-mana guys. Dan ini mengenai fitnah ini ada salah satu berita yang cukup gempar yaitu hot topic banget. Ini menurut aku case yang masalah besar banget guys. Case besar ya. Sebab ini adalah tentang isu agama juga ada kan ya, dan ini juga isu antara Indonesia dan Malaysia juga guys ya. Sebab ini yang dimana ini ada salah satu Mondi Tattoo ya guys ya. Ya kalian pasti tahu sendiri ya. Sebab ini video sudah gempar ataupun berita ini sudah booming banget. Jadi itu dibawa oleh ustaz ya ke Malaysia dan kemudian katanya di sana akan ada pekerjaan dan juga akan belajar mengaji dan sebagainya lah, menuntut ilmu juga lah guys ya. Dan di mana di situ ini Mondi Tattoo ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik gitu ya. Jadi dia speak up di salah satu podcast yang dimana itu dibawakan oleh Caprice ya guys ya. Itu artis Malaysia dan menceritakan hal sebenarnya. Jadi kita pun tidak tahu ya guys ya, mana yang betul dan mana yang salah. Jadi kita serahkan kepada pihak berwajib aja ya. Yang jelas itu ialah yang benar pasti akan menjadi pemenang. Jadi kita sama-sama berdoa semoga ini semua case ini semoga cepat tercerahkan dan semoga cepat ada bukti ya guys ya. Sebab ini semua mengeluarkan bukti masing-masing guys ya. Jadi apa buktinya? Mari kita akan sama-sama saksikan dari awal case sampailah yang ke hari ini yang latest seperti apa guys ya. Alright guys, sekarang ini kita sudah berada di laman media sosial ya, yaitu Instagram Caprice. Dimana case ini berawal tuh dari sini guys ya. Ini adalah salah satu cuplikan ataupun sedutan di podcast Caprice guys ya. Jadi sama-sama kita lihat dulu seperti apa. Let's go. Usap seperti ini. Nah, terus hampir ketahuan tuh. Ditutupi lah pakai bag dia di depan. Kau pura-pura sholat saja, kata dia. Pura-pura sholat, nanti aku rekam. Nggak mau lah, kataku, buat apa gitu. Nggak mau. Enggak, sebentar aja buat dokumen, dia bilang gitu kan. Nggak mau, Mondi nggak mau. Enggak, sekejap aja, satu detik kamu lagi begini aja gitu. Aku sholat, aku mengaji, dipublikasi gitu istilahnya. Baik buruknya aku ya udah biarin aja, nggak usah di kamerain gitu maksud aku. Mondi sangat terima kasih atas kebaikannya, seluruh kebaikannya terima kasih, dan Mondi juga terima kasih atas sesuatu yang udah Ustadz lakuin ke Mondi. Dan nanti suatu saat juga ini bukan fitnah, ini bukan omong kosong, tapi suatu saat nanti terbukti dan ada tempatnya. Jangan mau main api jika nggak mau terkena apinya. Ngeri guys ya. Jadi jangan main api jika tidak mau terkena apinya guys ya. So ini sedutan pertama, kita lihat dulu sedutan kedua guys ya. Let's go. Dan yang kedua tanya ini Mondi ya, ini bangku ini dia pakai ini, langsung dia berdiri, langsung dia tarik ininya, langsung tutup begini. Aku langsung kaget loh kan. Ngeri sih. Pas posisi lagi seperti ini langsung datang ketok-ketok itu driver langsung Ustadz buru-buru langsung begini kan. Oke kan, kenapa Ustadz, kenapa itunya ditutup gitu adanya gitu kan. Tak apa ya, ini Mondi katanya silau gitu. Dan yang kedua tanya ini guys, Mondi. Ini sedutan yang kedua ya. Untuk fullnya itu ada di YouTube Caprice guys ya. Jadi Mondi seolah-olah bicara bener guys ya. Kalau kita lihat itu memang real, apa yang dialami itu diceritakan di situ gitu guys ya. Tapi kita tidak bisa percaya langsung ya 100% guys ya, sebab kita
pasti menaruh 50-50 juga ya. Kalau kita lihat Ustaz juga kebaikannya sangat luar biasa, betul tak? Kalian pun tahu sendiri ya. Tapi ada juga case-case sebelum ini yang ternyata ada juga case-nya guys ya. Jadi ya kita netral aja dulu di sini ya. Kita kawal dulu bagaimana case ini akan berlanjutnya seperti apa guys ya. Kita doa sama-sama. Kita juga tidak boleh menjudge bahwa Mondi ini berbohong. Kita tidak bisa percaya cewek yang seperti itu. Kita tidak bisa percaya orang yang seperti itu. Dengan badan dia bertato dan lain sebagainya. Kita juga tidak bisa menjudge orang seperti itu guys. Ya coba aja ini terjadi di kalangan keluarga kita ke macam mana yang tidak bisa speak up ya. Sebab ini jika benar guys, ini adalah salah satu case ini menjembatani gitu ya. Menjembatani orang yang tidak bisa speak up dengan keadaan sebab dia tidak berani kan ya. Sebab kalau kita lihat chatnya pun banyak sekali ya. Di sini juga ada. Nih nanti kita tengok guys. Macam-macam masalah ya dunia ini guys ya. So kita netral dulu aja intinya guys ya. Kita lihat guys, ini ada salah satu chat di mana ini Mondi ini mengadu guys ya, mengadu dengan tim Ustaz ya, bahwa Mondi diperlakukan seperti itu guys ya. Oke, di sini kalian juga bisa baca guys ya. Jadi ternyata case ini tuh sudah jauh guys ya, sudah jauh. Dan kita coba tengok guys ya, ada lagi case Mondi ini guys ya. Ini video yang ketiga. Dia ada kata yang Mondi ada belajar Quran. Alright, ini adalah video belum tayang di channel YouTube Caprice guys. Jadi kita akan tengok sedutannya seperti apa Bersama dia punya isteri. Boleh tak Mondi share sedikit apa yang Mondi belajar? Ya, hari-hari isteri saya tolong ngajar Mondi. Oh, ini waktu live. Ngajar solat, isteri saya ajar Quran. Mondi ya? Aku belum pernah ketemu sama istrinya. Ini dia pakai ini, langsung dia berdiri, langsung dia tarik ini ya, langsung tutup. Ih, aku langsung lagi mau cium aku, pegang-pegang tanganku. Ini bukan fitnah, ini bukan omong kosong, tapi suatu saat nanti terbukti dan ada tempatnya. Part 2 dan 3 Dia ada kata ya, Friday guys ya. Mondi Dia akan ada belajar tayang Quran di hari Friday guys ya. Dan ternyata ini Mondi juga bercerita bahwa Mondi ini belum pernah ketemu langsung dengan istri Ustaz guys. Padahal di live tadi ya, di live tadi ada Ustaz Ebit Liu, ada juga Ustaz Dery Sulaiman di live di TikTok kelihatannya guys ya. Dan itu menyatakan bahwa Mondi ini diajarin sholat, diajarin ngaji oleh istri Ustaz. Tapi di podcast ini Mondi pula berbicara lain gitu guys ya. Berbicara bertolak belakang bahwa Mondi tidak pernah ketemu sama istri Ustaz. Cuman guys, cek komen di bawah guys ya, apa pandangan kalian. So lagi hot lagi, lebih parah lagi sebab kemarin itu Ustaz Dery Sulaiman itu live di TikTok dan menyatakan bahwa di situ ada chat Mondi dengan pihak Indonesia ya, yaitu kawan Mondi ataupun ketua PANG di Indonesia, menceritakan bahwa Mondi mengeluarkan statement ini hanya karena uang semata-mata. Jadi kan semakin merebak, semakin kemana-mana ini guys ya. Sebab Ustaz Dery Sulaiman ini followernya juga bukan kaleng-kaleng bro, besar banget, pengaruhnya di Indonesia juga besar gitu loh. Jadi semakin merebak. Jadi sama-sama kita akan lihat dulu seperti apa guys ya. Let's go and play. What's up Malaysia, disebabkan seorang Kemarin Ustaz Dery Sulaiman itu sudah live dan menyatakan bahwa Mondi ini hanya berbohong semata-mata. Dan akhirnya Caprice juga tidak diam guys, dia langsung mengeluarkan ini ya, statement dan post di IG-nya. Jadi sama-sama kita lihat guys. Ustaz Mangkok Ais ada buat satu live Ustaz di Mangkok TikTok Ais. di mana dia tunjuk kononnya WhatsApp chat dengan Mondi, di mana Mondi mengaku dia bohong dan dia hanya nak duit. Kononnya Cap nak cabar Ustaz Dery Sulaiman tunjuk balik chat dengan Mondi tu, buka WhatsApp macam ni, buat video, buka WhatsApp macam ni, click on the profile and tunjuk nombor Mondi macam ni. Oh, ini nombor Mondi. +62 831 6249 2043. Kalau Ustaz buat ni, Cap akan derma dekat Ustaz punya NGO ke, masjid ke, Cap akan derma.
20 juta rupiah. 20 juta rupiah. How much is that? Tak steam. Tak steam. Cap akan derma 40 juta rupiah. Kalau 40 ustaz juta. boleh buat video macam ni. Tunjuk live. Tapi jika ustaz tak buat benda ni, kamu telah sebar satu fitnah yang sangat-sangat jahat. Dan kita harus tanya balik, buat apa mereka semua ni nak start fitnah dan buat cerita? Mesti ada sebab. Sebab ramai orang Indonesia sudah masuk Cap punya IG dan Cap tahu kena serang orang guys, ya. Indonesia suka tengok Upin dan Ipin. So I have a surprise for you. Ni adalah trailer Upin dan Ipin version Penunggang Agama. InsyaAllah. Penunggang agama. Cap ini kalau ngomong guys, padu ya. Berani betul gitu ya. Oke, di sini kita lihat ada Mondi Tattoo dan juga ini Inara Rusli. Ini adalah artis, istri artis guys, dan Ustadz Ebit dan Ustadz Dery Sulaiman. Ini mungkin waktu di Indonesia guys ya, live. So kemarin itu waktu live Ustadz Dery Sulaiman itu menunjukkan chat ya, menunjukkan screenshot chat gitu loh antara Mondi dengan pihak Indonesia, bahwa Mondi menyatakan bahwa dia itu hanya berbohong semata dan hanya menginginkan uang semata-mata guys ya. Dan di situ live juga kalian pasti tahu ya, ini videonya sudah gempar, sudah diupload di YouTube di mana-mana banyak sekali. So Caprice cabar beliau guys ya, cabar beliau untuk menunjukkan nomor dia dan bukan hanya screenshot aja, jadi video gitu guys ya, dan akan derma sebanyak 40 juta Indonesia, yaitu kisaran 13.000 ke macam itulah guys. Semakin merebak guys, semakin jauh ini ya kalau kita lihat guys. Jadi kita tengok nih Mondi ini Mondi pula ini Cap langsung delete bukti chat gitu ya, langsung post seperti itu juga. So ini yang makna di delete bukti chat ini yaitu postingan daripada Ustadz Dery Sulaiman guys. Kita lihatnya. Nah ini jadi postingan Ustadz Dery Sulaiman yang screenshotan itu sudah dihapus ternyata guys ya. Jadi Cap pun langsung tidak tinggal diam, langsung dia post guys. Mantap ya. Jadi semakin ini guys, semakin berapi-api gitu guys, semakin hot banget ini. Jadi kita lihat lagi selanjutnya di sini nih guys. Oke. Ini yang terbaru, yang latest, baru aja Cap ini upload guys di IG-nya, itu dimana Mondi ini telepon ataupun video call dengan bapaknya. Jadi sama-sama kita saksikan si videonya seperti apa ya. Oke, 1 jam yang lalu guys ya, jadi baru banget. Oke, lanjut kita play guys. Jangan tahu, jangan asal cerita. Bapak tuh kebiasaan dulunya asal cerita, tapi gak tahu apa anaknya di sini gimana. Di sini lagi nyelesain cerita. Lagi cerita, lagi selesaiin, Bapak malah makin tambah parah. Bukannya nih, sekarang Bapak cerita ke Ustadz kayak gitu, ada gak untungnya? Enggak ada kan? Ini anak Bapak bukan, gak apa-apa. Kita kan jadi musuh gara-gara siapa? Bapak ulah, Bapak gak apa-apa. Oke. Sekarang lagi nyelesain, Bapak malah ngomong di media kayak gini, kayak gitu. Selagi bilang aman, baik, ya baik. Nggak usah Bapak cerita ke orang, sedangkan orang itu pihaknya ke siapa, Pak? Emosi kan dia, ngapain emosi kayak gitu, nggak baik. Untung ada di Malaysia, coba kalau ada di Indonesia. Udah, nggak usah dikasih HP, orang itu nggak usah dikasih HP. Dikasih HP sembarangan ngomong, anak sendiri. Anak jangan tahu. Oke guys, itu adalah video yang latest ya, yang terbaru daripada Caprice guys, dimana itu adalah Mondi video call dengan bapaknya ya. Sebab kemarin waktu Ustadz Dery Sulaiman ini live di TikTok itu invite bapaknya masuk guys, dan di situ bapaknya itu meminta maaf kepada Ustadz, dan ya intinya minta maaf dan bercerita banyak juga. Dan di sini Mondi seakan ini guys ya,
dia tidak puas hati gitu ya. Dia marah bapaknya bahwa di sini nih anaknya lagi mencari kebenaran gitu guys. Masya Allah. Jadi siapa yang benar siapa yang salah guys, kita pun tak tahu ya. Jadi sama-sama kita kawal aja. Sebab kalau kita lihat Ustaz Ebit Lo ini memang baiknya luar biasa. Kalau di ini guys ya, kalau di dunia nyata ini kita lihat itu baik, tapi kita tak tahu yang sebenarnya seperti apa. Saya pun tidak boleh menjudge Ustadz juga, sebab kita ini orang awam guys. Kita follow aja ya, kita ikutin aja case ini seperti apa. Sebab kita tidak boleh menjudge sesiapa guys sebelum ada bukti yang nyata. Sebab setelah podcast itu terbit guys, itu Ustadz Ebit Lo langsung datang ke balai polis dan langsung report bahwa ini semua fitnah gitu guys. Ya guys, apa pandangan kalian? Berikan komenan yang terbaik ya. Sebab ini kita sama-sama se-Islam. Sebab ini tentang agama. Kalau tentang agama ini bahaya banget cuy, bahaya banget ya. Jadi kita sama-sama kawal aja, sama-sama berdoa semoga saudara se-Islam kita ini saling silaturahmi dengan baik, saling bersaudara, saling berjabat tangan, saling merangkul, saling tolong menolong guys ya. Sebab kalau kita lihat ini dulunya Mondi ini katanya ini gelandangan gitu, tapi kalau kita lihat follower di TikToknya itu dia tiktokers famous guys, 1M lebih followersnya ya. Dan dia juga pernah diundang di podcast orang hebat di Indonesia guys. Jadi mungkin untuk ekonomi juga dia ini sudah mapan gitu lah, sudah boleh makan lah ya. Tapi kalau kita melihat konten Ustadz ini, dia dibawa daripada tidur di jalanan terus dibawa ke Malaysia dan akhirnya berjualan sambal di Malaysia guys ya ternyata. Dan belajar mengaji juga di setiap live TikTok itu menjual sambal kalau tak silap aku ya. Kalau tak silap aku guys, share komen di bawah seperti apa. Jadi itu sajalah guys ya. So kita tidak berbelah kepada mana-mana pihak, yang jelas kita di sini itu netral ya, netral. Sebab kita tahu sendiri Ustaz Ebit Lo juga baik banget ya. Di semua orang udah tahu lah bahwa Ustaz Ebit Lo itu baik banget. Dan Kepris juga mencoba untuk membongkar kebenaran. Jadi kita sama-sama taruh 50-50 guys ya. Kita netral. Jadi apapun berikan komenan yang terbaik kalian, silahkan di bawah guys ya. Oke, jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.